Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Capstone Vilkom 1B di sini ingin memperkenalkan aplikasi kami, yaitu Rumahku. Jadi, aplikasi Rumahku ini sendiri berasal dari keresahan yang sedang ada di dunia properti saat ini. Jadi di dunia properti saat ini itu sebenarnya sedang banyak permasalahan, terutama dari sisi penjual dan sisi pembeli nih. Nah, mungkin bisa di next. Nah, dari sisi pembeli itu sendiri, kebanyakan itu kesulitan mencari properti yang sesuai. Misalnya itu seperti desain, kiblat, feng shui, kemudian kurangnya kepercayaan terhadap listing online, resiko penipuan, dan juga hidden fees. Kemudian untuk penjual properti itu sendiri, terdapat proses pengiklanan yang rumit, misalnya aja butuhkan suatu dokumen tertentu, dan kesulitan untuk menjangkau audiens yang luas dan relevan. Terakhir, mereka juga kurangnya ada platform yang fokus pada reputasi. Maka dari itu bisa di next. Kami memperkenalkan Rumahku yang memiliki validasi listing yang ketat, transparansi harga, tampilan mudah digunakan, layanan hukum, filter dan AI personalisasi, serta review dan rating terpercaya. Bisa di next. Oke, baik. Kemudian untuk bagian produknya itu sendiri akan kami tampilkan dari hasil aplikasi yang sudah kami buat. Dalam aplikasi kami ini sendiri dimulai dari login dan juga registrasi. Tentunya dalam registrasi ini sendiri dimasukkan nama, email, password, dan juga deskripsi serta nomor WhatsApp secara opsional dan juga foto profil dan juga jenis, developer, agen, dan sebagainya. Kemudian, para pengguna sudah dapat langsung mengakses aplikasi kami, yang dimana di dalamnya sudah dapat melakukan pencarian properti secara langsung. Namun juga bisa langsung melakukan penjualan atau pengiklanan properti dengan mengisikan seperti judul properti, tipe iklan, luas rumah, dan sebagainya, yang dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di bagian akhir ini sendiri dapat dilihat bahwa terdapat promosikan properti, yang dimana merupakan salah satu revenue stream yang ada di aplikasi kami. Namun opsi ini hanyalah opsional sehingga pelanggan dapat memilih untuk mempromosikannya atau tidak. Yang tentunya akan berhubungan dengan di mana postingan ini akan muncul di bagian beranda atau tidak. Nah, setelah listing telah dibuat, hasilnya akan muncul sebagai berikut ini yang sudah dapat berinteraksi dengan para pengguna lain. Selain itu juga, kami memiliki fitur wishlist yang dimana dapat memilih properti-properti tertentu yang ingin ditambahkan ke dalam seperti keranjang. Kemudian di sini juga terdapat notifikasi apabila properti berhasil dipublikasi dan juga notifikasi lainnya. Kemudian ini juga dapat melakukan filter yang ada di halaman pencarian kami. Nah, tentunya kita sebagai pelanggan juga dapat melakukan chat kepada penjual. Kemudian, MVP kami sendiri merupakan rekomendasi AI property maupun legal center mengenai masalah hukum, yang di mana kami bekerja sama dengan konsultan ahli. Di sini sendiri dapat dilihat bahwa bisa langsung bertanya dengan AI legal centernya, kira-kira hukum apabila ingin membeli rumah di Surabaya, dan sebagainya. Kemudian juga dilanjutkan di AI property. Di sini, para pengguna dapat bertanya kira-kira ada nggak sih properti yang cocok untuk penggunanya itu sendiri. Nah, seperti dilihat di bagi berikut, beri saya rekomendasi rumah top 3 terbaik yang ada di aplikasi kami. Nah, apabila diklik akan diarahkan ke dalam arah properti tersebut. Kemudian di laman pengguna juga terdapat revenue stream kedua kami yaitu subskripsi premium untuk mendapatkan promosi properti dan juga AI yang lebih banyak. Kemudian juga tentunya terdapat profil penjual yang dimana di sini dapat dilihat seperti profil publik yang terdapat nomor telepon, email, dan juga review yang dapat diberikan. Dan dapat dilihat sebagai berikut, misalnya di halaman properti, nah dapat dilihat siapa penjualnya. Nah, dan tentunya juga dapat memberi rating atau melihat rating untuk mengetahui seberapa besar akreditasi penjual yang dimana propertinya ingin kita beli. Berikut itu merupakan aplikasi yang telah kami buat, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya berikutnya. Oke, adapun untuk market analisis dari rumahku sendiri, kami sudah menganalisis ada 185,3 juta pengguna dari seluruh pengguna internet di Indonesia yang berpotensi untuk mencari atau menawarkan properti. Dari semua pengguna internet di Indonesia ini, ada 149,5 juta pengguna internet yang aktif mencari properti secara online. Kemudian, dari
pengguna internet yang aktif itu ada 154,2 ribu pengguna, pangsa pasar yang bisa diraih dari rumahku ini hingga fase pertumbuhan yang mungkin berpotensi mencapai 1,5 juta pengguna. Selanjutnya, untuk target pengguna aplikasi rumahku dibagi menjadi dua kategori. Untuk target utama terdapat developer properti, penjual properti individu, agen properti profesional, serta investor properti. Dan untuk target sampingan terdapat pembeli rumah pertama, pembeli properti sekunder atau upgrade, serta penyewa properti jangka pendek maupun panjang. Untuk memahami posisi aplikasi rumahku di pasar, kami melakukan analisis kompetitif terhadap beberapa platform digital besar di Indonesia seperti Pinhome, Rumah 123, Jualo, 99.co, dan juga LG Hooter. Di tabel ini bisa kita lihat bahwa aplikasi rumahku ini menonjol secara signifikan dibanding dengan kompetitor yang lain, karena aplikasi rumahku sendiri itu menawarkan fitur-fitur yang lebih lengkap dan relevan dengan kebutuhan pengguna pada masa kini, seperti ada AI konsultan, ada filter detail, ada dashboard analitik, ada profil in-depth, ada sistem rating, dan juga ada layanan hukum. Oke, untuk model bisnis dari aplikasi rumahku sendiri, kami mengadopsi pendekatan freemium, yang berarti pengguna dapat mengakses layanan yang dasar secara gratis, namun tersedia fitur-fitur premium berbayar untuk memberikan nilai tambah fungsional. Ada dua sumber pendapatan utama, yang pertama iklan premium, yang dimana pengguna dapat membayar untuk meningkatkan visibilitas dari listing properti mereka, yang biayanya sekitar 25.000 per minggu atau 90.000 per bulan. Ada juga subscription atau langganan. Ini diperuntukkan bagi agen ataupun individu penjual properti yang ingin mendapatkan fitur lengkap. Itu mencakup akses layanan hukum dan akses AI konsultan. Estimasi biaya langganan tersebut adalah 99.000 per bulan. Next. Baik, berikutnya adalah untuk finansial dan juga proyeksi 1 tahun ke depannya bagi aplikasi rumahku. Jadi untuk pertama-tama dari rumahku ini sendiri itu ada memiliki biaya awal yaitu 38.350.000, di mana ini termasuk dalam pendaftaran akun developer, langganan software editing, software coding, promosi dan pemasaran, serta equipment dan setup. Kemudian untuk biaya operasionalnya, ini untuk selama 1 tahunnya itu sendiri, itu Rp71.514.934, di mana itu terdiri dari gaji tim, server internet dan listrik, promosi dan pemasaran, langganan software, dan biaya lain-lain atau kontingensi. Nah, dari ini semua itu tuh total biayanya untuk tahun pertama, yaitu sekisar Rp109.864.934. Nah, biaya ini udah kami hitung secara efisien mungkin, tapi ada kemungkinan untuk bertambah atau mungkin berkurang juga. Nah, untuk potensi pendapatan dari aplikasi rumahku sendiri, dikarenakan pangsa pasar yang gede, itu sekitar 89.100.000 100.000 dalam 1 tahunnya. Di mana kuartal 1 kita akan mencetak sebanyak 74 transaksi, mentargetkan. Kemudian kuartal 2-nya 81 transaksi, kuartal 3 85 transaksi, dan kuartal 4 90 transaksi dengan pendapatan minimum per transaksinya adalah 90.000. So, next. Nah, untuk total transaksinya untuk selama 1 tahunnya itu, dalam tahun pertama itu kami sendiri menargetkan sebanyak 330 transaksi, di mana total pendapatannya yang diterima itu 89.100.000. Dan karena biaya operasional ini di bawah dari total pendapatannya, bisa dibilang kalau kita mendapatkan net profit sebesar Rp17.585.066 dalam tahun pertamanya, di mana ini adalah return on investment-nya sekitar 45,9% dan memiliki payback period 2,2 tahun dengan pertumbuhan transaksinya dari Q1 ke Q4-nya itu sendiri 20% dan memiliki gross margin sebesar 19,7%. Bisa di next. Berikut adalah tim dari belakang aplikasi rumahku, di mana ada Muhammad Haikal sebagai product manager, Hilal sebagai UI UX designer, Etalia sebagai UI UX designer, Willy sebagai business analyst, Radiza Glaga sebagai mobile developer, dan saya Michael Christopher sebagai mobile developer. Kami adalah tim IT dari Fakultas Ilmu Komputer yang bertujuan untuk mengembangkan aplikasi listing property sehingga banyak pengembang dapat datang ke aplikasi kami untuk berkembang. Sekian, terima kasih. Properti impian, informasi aman, pencarian akurat bersama Rumahku.
Ayo download aplikasi Rumahku sekarang.